Saya ingat dalam sebuah percakapan dengan seorang umat sewaktu saya menyelesaikan doktoral saya di Inggris. Dia mengatakan, Romo, yang dibutuhkan oleh umat itu adalah imam yang suci. Ada banyak imam yang pandai secara akademis, ada imam yang pandai berkhotbah, ada imam yang pandai dalam mengurus sekolah, ada imam yang mungkin jadi separuh politisi, tidak jelas. Tapi yang dibutuhkan adalah imam yang suci. Saya tertegun mendengar pernyataan yang tanpa sungkan-sungkan dikatakan oleh umat ini. Jadi ada banyak pastor menjadi selebriti, dan godaan semacam ini dialami oleh Yesus ketika Yesus ditanya tentang tanda. Yesus diminta tanda. Kita ingat pada hari Minggu godaan yang diajukan kepada Yesus. Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah, disuruh menjatuhkan dirinya. Yesus disuruh membuat akrobat di depan mata orang supaya orang itu kagum, supaya orang itu bisa tercengang begitu. Yesus menolak bujukan dari setan itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan hari ini kita dengar kembali permintaan untuk memberikan tanda, dan Yesus menolak. Lalu Yesus menunjuk kepada tanda Nabi Yunus. Kalau dalam Injil Matius, yang dimaksudkan oleh Yesus itu sebagaimana Yunus ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia. Tapi dalam Injil Lukas itu tidak disebutkan. Yang ingin dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas tentu saja supaya orang Israel belajar dari orang-orang Niniwe. Niniwe itu ibu kota Assyria, bangsa yang sangat bengis, bangsa yang sangat ditakuti, dimusuhi oleh orang Israel. Yesus justru meminta supaya kita belajar, orang Israel belajar dari bangsa yang mereka musuhi, bangsa kafir, ibu kota Syria sekarang ada di Mosul di Irak sana yang sudah hancur. Itu kota Niniwe, kota kuno. Waktu kita merenungkan tentang masa Advent, kita diajak merenungkan tentang tempat ini, kota Niniwe. Yesus menunjuk kepada orang Niniwe untuk kita belajar. Orang Niniwe tidak perlu melihat tanda, tetapi mereka bertobat. Lalu kemudian hal kedua, Yesus menunjuk kepada ratu dari Sheba, orang kafir juga dari sekitar Ethiopia, Afrika Utara, datang jauh-jauh hanya untuk melihat hikmat Salomo. Ratu dari Sheba ini tidak terus-menerus minta supaya Salomo menunjukkan kehebatan kebijaksanaannya. Dia melihat dan dia percaya. Bukan terus-menerus. Orang-orang Yahudi ini sudah melihat Yesus berulang kali mengadakan mujizat, tetapi sulit sekali mereka untuk bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Itu seringkali juga menjadi masalah kita. Kita seringkali sulit sekali untuk disadarkan. Saya ingat ada sepasang suami istri bahagia punya anak satu. Istrinya cantik, suaminya tampan, general manager dari sebuah hotel terkenal di Kute. Jarang ke gereja, kadang-kadang ke gereja, kadang enggak, kadang gereja. Apa yang terjadi saudara? Tuhan ambil anaknya. Beberapa waktu lalu saya ketemu mereka berdua ingin cerai karena tidak ada rasa lagi. Dulu pegangan tangan, peluk-pelukan di depan kita, cocok pasangan yang serasi. Tuhan ambil. Nangis-nangis melalui semua pemakaman, semua berapa hari kita diundang, tapi habis itu tidak pernah ke gereja lagi. Kita kadang mengalami pengalaman orang-orang seperti ini. Tuhan tegur dia satu kali, tapi kemudian hanya sebentar saja, kemudian udah lupa lagi. Tuhan kasih dia sakit, membuat dia supaya ingat sama Tuhan sebentar saja, begitu sembuh lupa.
Dia mau memperlakukan Tuhan itu seperti dukun. Dukun dibayar, sembuhkan saya, selesai, beres, saya bisa hidup tenang lagi, lanjutkan hidup. Itu yang seringkali Yesus menolak untuk mengadakan tanda di depan orang-orang ini. Yesus sudah lakukan begitu banyak kali. Mereka sudah lihat Yesus mengadakan mujizat, tapi untuk mereka belum. Ada orang Katolik yang suka melihat mujizat saja. Karena itu Yesus mengatakan yang terpenting itu apa? Mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan. Bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan itu yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Semoga pertobatan kita dalam masa Prapaskah mengajak kita untuk lebih mendengarkan Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya.